Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa kembali dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, Pak Warta ingatkan lagi, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga like video ini jika kalian menyukainya dan tinggalkan komentar pada kolom di bawah jika kalian ingin berinteraksi langsung dengan Pak Warta. Tentu saja dengan menggunakan bahasa yang baik ya anak-anak pintar. Karena kita adalah orang-orang yang baik, jadi berbicaralah yang baik-baik juga. Oke, mari kita mulai materi kita hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, setelah kita mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Lalu, apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Dan adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakannya mencerminkan sikap kepahlawanan? Mari kita cari tahu bersama-sama. Masih ingatkah kalian dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Pahlawan nasional Indonesia telah ada sejak jauh-jauh hari sebelum Indonesia merebut kemerdekaan dan memproklamirkan diri menjadi sebuah negara yang merdeka. Perjuangan para pahlawan tersebut berlangsung sejak zaman kerajaan. Jika diurutkan, perjuangan para pahlawan tersebut terbagi menjadi 4 periode, yaitu masa kerajaan Hindu, masa kerajaan Buddha, masa kerajaan Islam, dan masa perjuangan melawan penjajah. Pada masa kerajaan Hindu, kita tahu salah satunya adalah Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan dari Raja Purnawarman antara lain, Raja Purnawarman sangat mencintai rakyatnya dan selalu berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Raja Purnawarman juga berani melawan perompak yang mengganggu keamanan kerajaannya. Lalu pada masa kerajaan Buddha, kita mengenal adanya Raja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya. Sikap kepahlawanan dari Raja Balaputradewa antara lain, Raja Balaputradewa selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Raja Balaputradewa juga berani. Selain itu, beliau juga pantang menyerah. Kemudian, pada masa kerajaan Islam, kita mengenal adanya salah satu raja, yaitu Sultan Hasanuddin. Sikap kepahlawanan dari Sultan Hasanuddin antara lain, beliau adalah raja yang arif dan bijaksana. Selain itu, beliau juga sangat berani dan gigih dalam melawan Belanda, sehingga beliau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Berikutnya, pada masa penjajahan, kita mengenal banyak sekali pahlawan yang berjuang melawan penjajah Belanda maupun Jepang pada saat itu. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro sangat bijaksana. Beliau juga berani dan rela berkorban demi rakyatnya. Jika kita perhatikan secara seksama, dari setiap masa tersebut, para pahlawan memiliki sikap-sikap kepahlawanan yang begitu nyata. Salah satunya adalah berani. Selain itu,
Para pahlawan tersebut juga berjuang demi rakyatnya tanpa mengharapkan balasan apapun. Anak-anak pintar, sikap kepahlawanan bisa juga kita temukan di lingkungan sekitar. Salah satunya, kita bisa belajar tentang sikap kepahlawanan tersebut dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Mengapa demikian? Mari kita temukan alasannya pada bacaan berikut ini. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk kerja. Namun Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan, ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan, umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya, yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari bacaan pahlawan tanpa tanda jasa yang tadi kalian baca. Anak-anak pintar, sikap kepahlawanan juga dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia agar bebas dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya, kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi sebagai mata pengintip. Badan kapal selam tersebut berada di bawah permukaan air, sedangkan jendela pengintip ini menyembul ke atas permukaan air. Jendela yang dimaksud pada kapal selam ini disebut periskop. Bagaimana ya cara kerja periskop tersebut sehingga bisa digunakan untuk mengintip keadaan di permukaan laut? Ternyata periskop menggunakan prinsip pemantulan cahaya. Anak-anak pintar, ternyata periskop bisa kita buat secara sederhana loh, hanya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Sekarang, mari kita coba untuk membuat periskop sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuatnya antara lain kardus bekas, cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama, lalu lem atau selotip, kemudian busur derajat, gunting, dan kertas biasa atau kertas koran atau kertas pembungkus kado. Lalu prosedur pembuatannya.
Pertama, bentuklah kardus bekas menjadi sebuah balok dengan ukuran tinggi antara 30 hingga 50 cm, panjang dan lebar masing-masing seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, buatlah lubang pada bagian sisi bidang AB atau bagian depan dan lubang bagian belakangnya atau pada sisi bidang EF dengan ukuran lubang yang disesuaikan dengan besarnya cermin dan posisi lubang yang tidak sejajar. Lubang bagian depan di bawah dan lubang bagian belakang di atas. Seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, rekatkan cermin masing-masing dengan posisi seperti pada gambar. Pastikan cermin saling berhadapan. Posisi cermin dengan kemiringan masing-masing 45 derajat. Jadi, untuk lubang yang bagian atas, cerminnya kita simpan menghadap ke bawah, dan untuk lubang yang bagian bawah, kita simpan cerminnya menghadap ke atas. Hasilnya seperti pada gambar berikut. Cara kerja dari periskop sederhana ini yaitu sinar akan masuk melalui lubang yang ada pada salah satu bagian periskop. Kemudian akan dipantulkan oleh cermin yang kita letakkan menghadap ke bawah. Kemudian cahaya tersebut dipantulkan kembali oleh cermin yang ada di bawah dan menghadap ke atas ini sehingga keluar melalui lubang satunya lagi dan ditangkap oleh mata. Tugas berikutnya. Lakukanlah percobaan membuat periskop sederhana dengan alat dan bahan serta langkah-langkah seperti yang sudah kita bahas tadi. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pak Warta ingatkan kepada kalian bahwa rela berkorban demi kebaikan banyak orang adalah sikap yang harus kita kembangkan. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.